Sekarang kita masuk ke beberapa gagasan, kita ambil dari para tokohnya. Ada tokoh-tokoh yang dikenal dalam tradisi kepujanggaan Jawa. Kita teladani beberapa gagasan mereka tentang cara berrelasi yang ideal dengan alam. Saya awali dari pandangan beliau, Ronggo Warsito. Ini saya ambil dari serat Paromo Yugo. Beliau punya teori tentang karakter seorang pemimpin. Nah, kalau ini kita ambil dalam konteks kepemimpinan manusia di hadapan alam. Kalau ini dalam bahasa agama kita sebut kita ini khalifahnya, yang mewakili Tuhan di hadapan alam. Maka sebagai pemimpin di alam semesta ini atas makhluk yang lain, kalau versinya Ronggo Warsito, paling tidak kita harus melakukan 8 hal. Yang pertama hanguripi, yang kedua hangrungkepi, yang ketiga hangruat, yang keempat hanoto, yang kelima hamengkoni, yang keenam hangayomi, yang ketujuh hangurupi, dan yang kedelapan hamemayu. Nah, manusia sebagai khalifahnya versi Ronggo Warsito ini berarti harus punya 8 karakter ini. Berarti kita di hadapan alam harus melakukan 8 ini. Yang pertama apa? Hanguripi. Hanguripi itu menghidupkan atau menjaga kehidupannya. Dalam konteks alam berarti menjaga kelestariannya. Ini tugas kita sebagai khalifahnya di hadapan alam. Yang kedua, hangrungkepi. Hangrungkepi itu rela berkorban. Jadi mau susah demi kelestarian alam tadi. Karena kelestarian alam itu baliknya untuk kenyamanan, ketentraman hidup kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia tidak harus kemudian menghamburkan suka-suka kita, senang-senang kita sendiri. Kita harus rela berkorban. Memang hari ini kita punya sih misalnya banyak sumber air. Wong saya mandi juga gratis, sanyo saya bayar sendiri misalnya. Air juga air dari rumahku sendiri, rumahnya aku beli sendiri. Jadi aku pakai air sak kapoke, sak seneng-senengku kan tidak masalah. Nah, kalau memang itu hakmu, tapi kalau engkau menghambur-hamburkan begitu, nanti yang susah anak cucumu sendiri. Kalau sumber dayanya jadi langka. Ini sama dengan kita tidak mau hangrungkepi, tidak mau berkorban, tidak mau susah sedikit, susah sebentar. Jadi terhadap alam pokoknya kita sakpol-pole pingin seneng-seneng terus. Nah, berarti tidak mau hangrungkepi. Yang ketiga hangruat. Hangruat sama seperti meruat, menyelesaikan masalah. Mungkin ada problem-problem, trouble dalam ekosistem kita. Kita manusia yang akal budinya lengkap, yang bisa mencarikan jalan keluar. Kalau kita punya peliharaan binatang, dia sakit, itu kan yang bisa mereko-reko kesembuhannya kira-kira dengan obat apa, itu kan kita manusia. Kalau ada aliran air yang buntu, mampet, sehingga membahayakan seluruh ekosistem, kan kita yang bisa mencari solusi bagaimana ada jalan keluar sehingga airnya lancar. Kalau kok udaranya begitu kotor karena ulah kita banyak polusi, gimana caranya udaranya bersih lagi? Itu namanya hangruat. Yang keempat hanoto. Hanoto itu ngatur, menegakkan ideal, mengembalikan sesuai sunnatullahnya. Itu hanoto.
Ya manusia yang bisa mengawasi. Kemudian hamengkoni. Hamengkoni itu menjaga. Hangayomi. Hangayomi itu ya mengayomi, memenuhi kebutuhan. Ada dalam banyak kasus nanti, dalam banyak hal ya manusia yang punya inisiatif, punya akal budi yang bisa mempersiapkan apa yang diperlukan di tengah ekosistem ini. Kemudian hangurubi. Hangurubi itu menyalakan, menggelorakan, mengembangkan. Jadi bagaimana semua yang ada di ekosistem ini berjalan sesuai apa adanya dan mungkin juga berkembang secara tertata. Tidak ekosistem yang putus asa, yang tidak ada harapan di masa depan. Itu berarti kita yang tidak mampu hangurubi. Dan yang terakhir, ya yang malam hari ini kita bahas, yaitu hamemayu. Hamemayu itu memperindah keindahannya. Kalau memang kita mampu, bisa kita kelola, tidak hanya seperti adanya, tapi kita buat semakin indah. Karena kehadiran kita memang dituntut untuk memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam. Nah, ini antara lain. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin. Dalam hal ini pemimpin di hadapan alam. Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, dan hamemayu. Ini dari beliau Ronggowarsito. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita belajar dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi khusus tentang beliau dalam karya beliau yang sangat populer, yaitu Serat Sastro Gending. Jadi kalau kita belajar tentang Serat Sastro Gending, sebagaimana pernah kita kaji dulu, nanti kita akan ketemu bahwa segala yang ada di alam semesta ini secara relasional, karena relasional itu maksudnya secara berhubungan. Jadi hidup kita di tengah alam ini kan ada 3 variabel. Kita manusia mikrokosmos, alam semesta makrokosmos, dan yang ketiga Allah, Tuhan. Nah, 3 variabel ini yang secara relasional, hubungan antara 3 ini oleh Sultan Agung disebut sastro dan gending. Jadi sastro itu adalah simbol dari ketuhanan, sementara gending itu simbol manusia dan alam semesta. Nah, 3 hal ini harus selaras, sastro dan gending. Gending ini kan kalau kita mengartikan letterlek ini kan seperti lagu, musik. Jadi instrumen, itu kan gending. Nah, gending ini simbol manusia dan alam. Yang 2 hal ini punya orientasi kepada Tuhan. Perjalanannya, kalau pakai bahasa agama, arahnya harus pada Tuhan atau pada Allah. Jadi, alam semesta dan manusia, arah perjalanannya menuju Allah. Ini 3 hal yang sifatnya dialektis, ini nanti yang dibahas di Sastro Gending. Nah, hubungan manusia dengan alam, ini yang tadi saya sebut gending. Gending itu kan instrumen musik. Berarti apa? Kalau diibaratkan dengan gending, berarti
konotasinya dia harus seimbang, selaras, dan harmonis. Sama seperti instrumen. Instrumen itu kan ada banyak alat musik yang ditabuh bareng-bareng, itu kan butuh selaras dan seimbang. Mungkin ada gitarnya, ada keyboardnya, ada tamborinnya, mungkin dangdut ada ketipungnya, ada kendangnya, dan ini kan ditabuh bareng jadi instrumental. Ya kalau gending karawitan mungkin ada bonang, ada kenong, ada gong, ada kendang. Itu kan nanti dari situ muncul tetabuhan atau gending. Nah, sastro dan gending ini kan variabel-variabel dalam hidup. Kalau gending sudah harmonis, insya Allah perjalanan kita menuju Allah juga lurus. Jadi selaras. Gending yang selaras lah yang bisa berorientasi ilahiyah. Sastronya berarti benar. Nah, dalam teori sastro gending ini berarti tugas kita sebagai manusia adalah menjalin hubungan yang ideal dengan alam. Hubungan yang ideal dengan alam membuat kita mudah mengarahkan orientasi kepada Tuhan. Kalau hubungan dengan alam rusak, alam semesta kehilangan ritme harmonisnya, yang terjadi kekacauan-kekacauan. Kekacauan-kekacauan dalam hidup ini membuat kita semakin jauh dari orientasi ilahiyah. Bagaimana kita bisa berjalan mendekat kepada Tuhan kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau? Jadi kita tegak berdiri saja tidak bisa, wong sekeliling kita kacau, apalagi berjalan menuju Allah, menuju Tuhan. Maka itu nanti di sastro gending itu Sultan Agung ada satu bait yang menyatakan seperti ini. Pramila gending yen bubrah gugur sembahe maring widi. Batal wisesaning salat tanpa gawe ulah gending. Dene ngaran ulah gending tukireng swara linuhung amuji asmaning dat swara saking osik wadi osik mulya wataring cipta surasa. Ini dalam bahasa Indonesianya, maka gending apabila rusak pula peribadatan kepada Tuhan, batal kekhidmatan sembahyang tanpa guna melakukan gending. Adapun tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat, irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Ini sinom bait pertama. Jadi kalau gending, ritme alam, harmoni kita dengan alam semesta rusak, hubungan kita dengan Tuhan pasti juga rusak. Kekhidmatan sembahyang juga terganggu, batal. Nah, ini sebenarnya teori yang disampaikan oleh Sultan Agung dalam serat Sastro Gending. Jadi ini mengajarkan kita menjaga ritme relasi kita dalam hidup ini, menjaga irama lahir batin kita, menjaga irama relasi kita dengan alam semesta sekeliling kita. Jadi ini memahami hubungan alam dan manusia secara relasional. Oke, kita ibaratkan dengan sastro dan gending. Baik, itu tadi kita pinjam dua teori dari Ronggo Warsito dan Sultan Agung.